Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 90. Kafe masih libur dan akan dibuka besok. Zerlin memperhatikan suaminya datang membawa makanan dari lantai bawah. Meletakkan makanan itu di atas meja makan. Ayo makan, ajak Langit. Zerlin duduk di depan pria itu. Apa kamu membeli semua ini? Tanyanya yang sedari tadi melihat Langit hanya di ruko bersamanya. Iya, aku beli online. Aku tidak bisa memasak, sindirnya ke Zerlin. Kamu menyindirku, ujar Zerlin ketus. Tidak, aku memang tidak bisa masak, makanya aku hanya beli makanan online, jelasnya. Tapi kalau kamu mau masak, dengan senang hati akan aku makan, sahutnya sembari menikmati makanan itu. Aku tidak pernah memegang kompor, apalagi memasak, bisa hancur semuanya, sahutnya jujur. Oh ya sudah, kita beli saja kalau begitu, sahut Langit. Tapi, kalau beli belum tentu bersih. Zerlin khawatir makanan yang tidak jelas kebersihannya membuatnya sakit perut. Lalu bagaimana? Tidak mungkin kita menumpang makan di mansion, sahut Langit. Aku akan meminta Pak Budi mengantarkan lauk pauk untuk kita setiap hari ke sini. Jadi lebih hemat dan terjaga kebersihannya. Iya, lebih hemat, tapi tidak mungkin kita menumpang hidup dari mama kamu. Kita kan hanya minta lauk pauk, dan uang mama juga tidak akan habis. Pasti mama juga senang, ujarnya sembari menikmati mie ayam yang dibeli Langit. Dia menuangkan banyak cabai ke dalam mangkoknya. Langit memperhatikan itu. Apa kamu kuat dengan makanan pedas? Tanya Langit heran. Iya, aku sangat suka makanan pedas, sahutnya dan mulai menikmati makanan itu. Keringat membasahi dahinya. Makanan pedas itu membuatnya semangat. Selesai makan, Zerlin merasakan perutnya mulas. Dia buru-buru ke kamar mandi. Setelah itu keluar dan masuk kembali. Kenapa Zerlin? Tanya Langit sembari menggedor pintu kamar mandi. Tidak berapa lama pintu terbuka. Zerlin keluar dengan wajah yang pucat. Kan sudah aku bilang itu pedas, ujar Langit menuntun istrinya ke sofa. Jangan sentuh aku, tudingnya dan jalan sendiri ke sofa, memegang perutnya yang mulas. Aku buatkan teh ya. Langit membuat teh untuk istrinya dan menyerahkan minuman itu ke Zerlin. Aku nggak mau, semua ini karena kamu, gerutunya kesal. Kenapa karena aku? Kan aku sudah melarangmu. Kenapa kamu membeli mie ayam? Apa tidak bisa yang lain? Karena kamu perutku sakit, gerutunya kesal. Minum dulu, nanti perut kamu lebih enak, ujar Langit sembari menyerahkan minuman itu. Tapi Zerlin melempar minuman itu ke lantai, sehingga gelas itu pecah, dan air membasahi lantai itu. Dengan penuh kesabaran, Langit memunguti serpihan kaca itu. Au! Langit menghentikan kegiatannya. Karena keteledorannya, jarinya luka terkena serpihan kaca itu. Dia meninggalkan serpihan itu dan mencari kotak obat, menutupi luka itu dengan plester. Zerlin hanya memperhatikan tanpa mau membantu. Tidak ada merasa bersalah. Dia terlihat santai. Langit telah menutup lukanya, dan dia kembali membersihkan serpihan itu dan mengeringkan lantai yang basah. Aku mau tidur. Kalau ada perlu apa-apa bangunin aku, ujar Langit. Zerlin hanya memalingkan wajahnya. Langit menutup pintu kamarnya dan membaringkan tubuhnya. Tapi dia mendengar ada suara Zerlin teriak. Dia buru-buru keluar kamar dan melihat istrinya meringis kesakitan. Apa masih sakit? Tanya Langit khawatir. Kakiku berdarah, tunjuknya ke kakinya. Langit melihat ada kaca di telapak kaki istrinya. Ini semua karena kamu, tidak membersihkan semuanya, seru Zerlin marah. Maaf, Langit mengambil kotak obat. Tahan ya, aku akan menarik serpihan kaca itu. Zerlin mengulurkan kakinya, dan secara perlahan Langit menarik serpihan itu dengan pinset. Au! Teriak Zerlin. Langit memberikan alkohol ke telapak kaki istrinya, dan lagi-lagi Zerlin teriak. Sekarang, kita ke klinik terdekat. Ajak Langit mengulurkan tangannya ke istrinya. Dia khawatir serpihan itu masih ada yang tertinggal, yang mana akan sangat membahayakan. Aku nggak bisa jalan, rengeknya. Langit langsung membopong tubuh istrinya, menuruni anak tangga. Zerlin memegang bahu suaminya, dan dia memperhatikan pria itu sangat peduli dengannya. Zerlin diletakkan di mobil di baris kedua, sedangkan Langit menyetir mobil menuju klinik terdekat. Sesampai di klinik, dia kembali membopong istrinya. Suster, tolong! Istri saya tadi menginjak serpihan kaca, ujar Langit khawatir. Perawat langsung menyenter dan mencari serpihan kaca yang tertinggal. Tidak ada serpihan lagi, tapi luka terlalu dalam. Jadi harus dijahit, ujar perawat.
Tidak, teriak Zelin takut. Tenang sayang, ada aku di sini. Langit menggenggam jari jemari dan mengusap dahi istrinya. Tanpa disadari mereka cukup dekat pada saat itu. Setelah selesai dijahit, Langit kembali membopong tubuh istrinya dan mereka kembali ke ruko. Aku mau ke kamar mandi, ujar Zelin ketika sampai di kediaman mereka. Dengan telaten Langit membopong tubuh istrinya ke kamar mandi. Menunggu istrinya di depan kamar mandi. Setelah selesai dia membaringkan tubuh istrinya di kasur pelangi. Pintu kamar tidak aku kunci. Jika kamu ke toilet atau mau sesuatu teriak saja, ujar Langit dan berlalu ke kamarnya. Malam kian larut, Langit telah tertidur di kamarnya. Sedangkan Zelin tidak bisa memejamkan matanya. Bukan karena telapak kakinya sakit, tapi karena itu bukan kamarnya. Dan ketika lagi tidur, tiba-tiba ada cicak jatuh ke atas tempat tidurnya. Ah! Zelin teriak dan otomatis Langit terbangun. Ada apa? Tanya Langit. Ada cicak jatuh, sautnya jijik sembari menunjuk ke arah selimut. Langit membuka selimut itu, tapi tidak ada hewan itu. Ah! Teriak Zelin yang merasakan ada sesuatu di badannya. Apa? Tanya Langit. Di belakangku, tunjuknya. Bagaimana aku mengambilnya? Tanya Langit bingung, karena dia masih ingat syarat ketika menikah untuk tidak menyentuh istrinya. Pakai tangan, ayo cepat, teriak Zelin. Langit mengangkat pakaian belakang istrinya. Dia dapat melihat tubuh istrinya yang mulus, gunung kembar yang disanggah dengan alat pengaman. Dia menelan salivanya ketika melihat tubuh itu. Ada? Tanyanya. Langit memanfaatkan itu meraba tubuh istrinya. Ada tidak? Tanya Zelin lagi. Nggak ada, saut Langit. Tapi masih ada yang bergerak, ujarnya takut. Zelin merasakan sesuatu bergerak di depannya. Dia membuka bajunya dan benar, hewan itu ada di atas perutnya. Ah! Teriak Zelin. Ambil! Teriaknya panik. Langit antara bergairah dan bingung. Ambil cepat! Teriak Zelin sembari menutup matanya. Iya, aku ambil, tapi jangan bergerak. Nanti cicaknya masuk ke bawah kan repot, ujar Langit. Zelin menutup mata dan menahan nafasnya. Dia sangat jijik dengan hewan itu. Langit telah berhasil mengambil anak cicak itu. Dan sebuah gunung indah terpampang di depannya. Dia tidak bisa menahan godaan itu. Sampai dia mencium perut istrinya. Hal itu membuat Zelin membuka matanya. Mau apa kamu? Zelin mendorong tubuh suaminya. Tapi pria itu cukup kuat. Langit, jangan! Zelin menutup dadanya dengan kedua tangannya. Tapi ciuman demi ciuman terus didaratkan di tubuh istrinya. Jangan! Zelin menolak. Tapi tubuhnya menikmati itu. Langit mencium gunung yang masih tertutup. Langit, jangan! Ujarnya mendorong tubuh suaminya. Langit mencium bibir istrinya. Mengeksplor setiap sudut bibir istrinya. Lidahnya terlihat lincah dan hal itu membuat Zelin tak kuasa untuk menolak. Dia membalas ciuman itu. Tangannya yang nakal memeras gunung indah itu. Terus memeras dan ciuman itu semakin panas. Langit mengecupi leher istrinya. Zelin merasa bergidik, tapi dia tidak melarang ataupun menolak. Dia menginginkan lebih. Dengan lihai Langit membuka penutup gunung indah itu. Zelin merasa sangat malu, tapi Langit telah terangsang. Menyesap layaknya anak kecil. Zelin memejamkan matanya, melupakan semua syaratnya. Tangan Langit telah berhasil membuka celana istrinya. Tubuhnya yang polos terlihat sungguh indah, memainkan sesuatu di bagian bawah milik istrinya. Sampai Zelin teriak merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi setelah itu Langit pergi meninggalkan istrinya dan menutup pintu kamarnya. Hal itu membuat Zelin kesal. Dia marah tanpa ada rasa malu. Dia menggedor pintu kamar itu dan membuka pintu itu tanpa memakai pakaian sama sekali. Apa maksud kamu? Zelin marah dan dia terkejut ketika melihat suaminya sedang membuka celananya. Aku masih ingat janjiku, ujar Langit. Persetan dengan janji, ujar Zelin yang sudah sangat terangsang dan ingin lebih. Dia mendorong tubuh suaminya sampai jatuh ke kasur. Puaskan aku, bisik Zelin sembari menggigit telinga suaminya. Langit menjatuhkan tubuh istrinya dan memuaskan istrinya yang telah lama merindukan belayan seorang pria. Setelah Zelin lemas karena bukan hanya sekali Langit memuaskannya, tapi berkali-kali. Langit memasukkan juniornya ke daerah sensitif itu. Tapi dia kaget karena istrinya masih perawan. Zelin teriak karena perawannya baru saja hilang. Tubuh Zelin dipompa terus sampai sesuatu keluar dan membuat Langit menjatuhkan tubuhnya di samping istrinya. Apa kamu dan Koko belum pernah melakukan hubungan badan? Tanyanya. Belum. Dan kamu sekarang puas karena telah menikmati tubuhku. Kamu juga puas dengan semua permainanku? Saut Langit.
Zelin berusaha untuk duduk dan menyambat selimut langit. Dengan kaki yang sakit dan bagian bawah yang perih, dia meninggalkan kamar suaminya. Hal itu membuat Langit bingung. Langit memakai pakaiannya, dan dia melihat ada darah di spraynya. Senang karena istrinya masih perawan. Langit ikut masuk ke dalam kamar istrinya. "Mau apa kamu di sini?" tanya Zelin. "Kita sudah melakukan hubungan suami istri, dan artinya kita telah menjadi pasangan yang sah," ujarnya. "Jangan salah, aku hanya tidak ingin berdosa dan telah melakukan tugasku, jadi jangan pernah berpikir gugatanku batal. Aku akan tetap menggugatmu. Tidur di kamarmu," usirnya. Hal itu membuat Langit tercengang. "Sudah, sana pergi," usir Zelin. Langit meninggalkan kamar itu, kembali ke kamarnya. Awalnya dia sangat senang, tapi kenyataannya dia tetap akan digugat. Ucapan istrinya membuatnya sedih. Seminggu kemudian, mereka hanya melakukan hubungan itu sekali. Tidak ada melakukan hubungan suami istri lanjutan. Dari pagi sampai sore dan malam hari, Langit tidak pulang. Dia tahu jika istrinya sedang melayangkan gugatan untuknya. Zelin yang baru saja pulang dari toko tidak melihat keberadaan Langit. "Langit di mana?" tanyanya ke pelangi. "Mungkin lembur," saut pelangi. Zelin melihat pesan yang dikirim Koko. "Aku menunggumu di apartemenku." Zelin meninggalkan kafe itu, melupakan Langit dan pergi menuju apartemen mantan suaminya. Koko menyambut Zelin dengan sangat ramah. Dia membuat makan malam romantis untuknya dan Zelin. Zelin duduk di ujung, begitupun Koko duduk di ujung. Koko menghidangkan makanan dan minuman untuk mantan istrinya yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. "Koko, aku kesini bukan mau makan malam. Iya, aku tahu. Kamu datang ke sini ingin mengatakan tentang hubungan kita," saut Koko. Dia memegang tangan mantan istrinya. "Duduklah. Aku tahu, pasti kamu merindukan masakanku." Koko menghidangkan makanan kesukaan Zelin dan meletakkan di atas piring. "Koko?" Zelin berdiri. "Iya sayang," sahut Koko sembari memegang jari jemari pujaannya. Aku?" Zelin gugup. "Iya," kata Zelin berjalan perlahan menghampiri suaminya. "Langit," ujar Zelin sembari berdiri di belakang suaminya. Langit hanya menoleh sebentar, dan dia kembali membelakangi istrinya. "Pergilah. Aku siap jika kamu menggugatku," ujar Langit pelan. Tidak, Langit. "Aku tidak menggugatmu," sahutnya gugup. Mendengar hal itu, Langit langsung membalikkan badannya menghadap istrinya. "Aku tidak menggugatmu, dan aku tidak kembali dengan Koko," ujarnya pelan. "Apa maksud semua ini?" tanya Langit bingung. Dia khawatir Zelin hanya ingin mempermainkan perasaannya. Aku,"
Zelin menangis, dan hal itu membuat Langit tidak tega. Dia mendekati istrinya, dan Zelin langsung memeluk suaminya dengan erat. Langit masih saja bingung. "Aku ingin tetap bersama denganmu, sampai ajal menjemput," ujarnya menangis dalam dekapan suaminya. "Apa?" Langit kaget. Dia menatap manik mata istrinya. "Apa semua ini benar?" tanyanya ragu. "Benar. Jujur, aku belum mencintaimu. Tapi aku akan belajar menerimamu, menjadikanmu cinta terakhirku," sahutnya menangis. "Terima kasih Tuhan," teriak Langit senang. Dia mengecup dan mendekap istrinya dengan erat. Doa yang selama ini dipanjatkannya akhirnya dikabulkan Sang Kuasa. Penantiannya yang panjang tidak berakhir sia-sia. Cinta sejati itu sesuatu yang abadi. Walaupun raga telah pergi, cinta sejati akan selalu ada di dalam hati. Tamat. Info. Hai semuanya. Hope sudah selesai ya. Tapi masih pada penasaran dengan perjalanan cinta Zelin dan Langit kan? Atau malah penasaran dengan Koko? Cerita cinta Zelin dan Langit beserta kisah hidup Koko akan berlabuh kemana? Akan tertuang dalam versi cetak ya, dengan judul yang sama, Hope. Q&A. Selesai Hope, apa masih ada cerita tentang Triple Z dan yang lainnya? Kemungkinan ada, tapi mungkin cerita anak Zira dan Zuko dewasa. Cerita selanjutnya seharusnya Kupu Malam, yang bercerita tentang PSK yang insya. Tapi karena ini bulan puasa, dan cerita ini ada adegan 21, jadi ceritanya saya tunda ya. Toh, kenapa buat cerita PSK? Saya mendapatkan tantangan untuk membuat cerita ini sudah sangat lama. Tapi selalu terkendala dengan permintaan kalian yang ingin lanjutan cerita-cerita Double Z. Apa ini kisah nyata? Jawabannya tidak. Ini hanya halusinasi saya. Tidak ada maksud menyinggung siapapun. Ini real dari pemikiran saya. Dan tentunya banyak pesan moral di dalamnya. Tapi, judul Kupu Malam saya tunda dulu dengan alasan di atas. Dan saya ganti dengan cerita perawat yang super jahil. Siapa lagi kalau bukan Aldo Mencari Cinta. Akan tayang di YouTube tanggal 28 April 2021. Tapi cerita Aldo Mencari Cinta tidak akan panjang, karena selesai ini saya akan melanjutkan Kupu Malam, yang tentunya banyak menguras emosi. Stay tune only in my channel. Bye!